Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Aksan dengan NIM 120190147 dari Program Studi Teknik Industri TPB 33. Tujuan saya di sini membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar komputer dan software 2 dengan membuat pemrograman C++. Adapun program yang saya buat yang pertama yaitu program pada materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pada matriks ordo 3x3. Dan pemrograman yang kedua yaitu materi biologi tentang populasi pada hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang pertama yang telah saya buat, yaitu program materi matematika dengan penjumlahan dan pengurangan pada matriks berordo 3x3. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih materi ini. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi dengan bentuk persegi panjang sesuai baris dan kolom. Nah, materi matriks ini juga telah saya pelajari di tingkat SMP, SMA, hingga kuliah sekarang ini. Cara menjalankan program yang telah saya buat ini yaitu mencari penjumlahan atau pengurangan dari matriks 3x3 yang mana pengguna menginputkan pilihannya terlebih dahulu antara penjumlahan atau pengurangan, kemudian menginputkan isi dari kedua matriks dan outputnya adalah hasilnya. Oke, sekarang saya akan menjalankan programnya, tapi sebelum menjalankan programnya saya akan menjelaskan program C++ yang telah saya buat ini. Yang pertama ini kita include IOStream. Nah, pada include IOStream ini salah satu header file yang ada di C++. Nah, header ini tuh biasa digunakan untuk fungsi input atau output yang ada di C++. Setelah itu kita menggunakan using namespace std. Nah, pada using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Selanjutnya, kita mendeklarasikan integer pilihan A dimensi 2, B dimensi 2. Setelah itu, di baris ke-6 sampai dengan ke-11 ini, kita terdapat output. Nah, terdapat output ini yang pertama, kita outputkan pilihan pengoperasian matriks 3x3. Terus setelah itu, kita masukkan penjumlahan dan pengurangan. Terus setelah itu, di sini kita menggunakan nlen karena untuk membuat baris baru. Gunanya nlen itu untuk membuat baris baru gitu. Terus setelah itu, kita masukkan pilihan Anda. Setelah kita masukkan pilihan Anda, kita menggunakan input pilihan. Nah, setelah kita menggunakan input pilihan ini, nanti kita dapat memasukkan mau pilihan yang satu atau kedua. Setelah itu, kita menggunakan percabangan switch, yang mana percabangan switch ini terjadi dua kasus. Kasus yang pertama ini, dia menggunakan percabangan if. Nah, percabangan if yang ini kita masukkan pilihan. Setelah itu kita outputkan matriks 1. Di sini menggunakan nlen juga. Setelah itu kita masukkan perulangan for. Perulangan for integer variabel i diawali dengan 0 dan i diakhiri dengan 3. Selanjutnya for integer diawali dengan J sama dengan 0 dan diakhiri dengan J kurang dari 3. Setelah itu inputkan A dimensi I dimensi J. Terus setelah itu kita outputkan nlen. Setelah kita outputkan lagi matriks 2 dan menggunakan nlen juga. Setelah itu di sini kita masukkan perulangan for dengan integer variabel i yang diawali dengan 0 dan i diakhiri dengan 3. Setelah itu kita masukkan perulangan for dengan variabel j yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 3. Setelah itu kita inputkan sin dengan B dimensi I dan J.
Lalu cout-nya kita menggunakan nlen juga, lalu melakukan perulangan for lagi dengan integer variabel i diawali dengan 0 dan variabel i diakhiri dengan 3. Setelah itu perulangan for integer variabel j diawali dengan 0, j diakhiri dengan 3. Setelah itu outputkan i dimensi a dimensi i dimensi j ditambah b dimensi i dimensi j. Nah, di sini mengapa dia ditambah? Karena di sini kita pada kasus pertama ini menggunakan penjumlahan terlebih dahulu. Lalu cout-kan dengan menggunakan nlen. Setelah itu pada percabangan yang kedua kita menggunakan setelah itu pada kasus yang kedua kita menggunakan percabangan if. Nah, pada percabangan if ini kita menggunakan perulangan for, sama seperti yang tadi kasus yang pertama. Yang membedakan itu hanya di sini ini menggunakan pengurangan, sedangkan yang case yang pertama ini menggunakan penjumlahan matriks. Nah, di sini kita masukkan perulangan for dengan integer variabel j yang diawali dengan 0, j diakhiri dengan 3. Terus kita inputkan a dimensi i, a dimensi j. Terus kita cout-kan dengan menggunakan nline. Dan juga kita cout-kan lagi dengan matriks 2 dengan menggunakan nline. Terus kita menggunakan perulangan for dengan mengintegerkan variabel i yang diawali dengan 0 dan i diakhiri dengan 3. Terus kita integerkan perulangan for dengan variabel j diawali dengan 0, j diakhiri dengan 3. Lalu kita inputkan b dimensi i dimensi j. Setelah itu kita cout-kan menggunakan nline. Nah, di sini jika kita tidak menggunakan nline, itu program tidak akan membuat baris baru. Makanya lebih baik kita menggunakan nline agar program memberikan baris baru. Terus selanjutnya kita memasukkan perulangan for dengan integer variabel i diawali dengan 0, i diakhiri dengan 3. Lalu perulangan for lagi dengan integer variabel j diawali dengan 0, j diakhiri dengan 3. Nah, lalu cout-kan a dimensi i dimensi j dikurang b dimensi i dimensi j. Nah, di sini berbeda dengan yang kasus pertama tadi. Yang kasus pertama itu kan penjumlahan, sedangkan kasus kedua ini pengurangan. Makanya di sini tandanya minus. Lalu cout-kan dengan menggunakan nlen. Lalu return 0. Di sini saya menginputkan pilihan pertama. Ini saya memasukkan angka random. Lalu saya memasukkan matriks kedua. Dan ini hasilnya dari kedua matriks yang sudah dijumlahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir pada program yang pertama, yaitu matriks. Di sini kita mulai dengan start, lalu di sini kita deklarasikan dengan integer pilihan a dimensi 2, b dimensi 2. Lalu di sini terdapat dua kasus. Nah, kita menggunakan kasus ini dengan percabangan switch. Lalu kita akan mencoba di kasus yang pertama dulu. Di kasus yang pertama ini kita masukkan percabangan if pilihan 1, di sini pilihan 1. Di sini pilihan 1, lalu cout-kan matriks 1 dengan menggunakan nline, dengan menggunakan baris baru. Lalu inputkan
perulangan for. Pada perulangan for ini kita integerkan variabel i diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 3. Lalu perulangan for dengan integer variabel j diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 3. Lalu inputkan a dimensi i dimensi j. Setelah itu kita coutkan dengan menggunakan n-line. Lalu coutkan lagi matriks 2 dengan menggunakan n-line juga. Lalu inputkan perulangan for dengan integer variabel i diawali dengan 0 dan i diakhiri dengan 3. Lalu variabelkan perulangan for juga dengan integer j diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 3. Setelah itu coutkan n-line. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi di atas, lakukan perulangan for dengan mengintegerkan variabel i diawali dengan 0 dan i diakhiri dengan 3. Nah, di sini integer variabel j diawali dengan 0, j diakhiri dengan 3. Lalu coutkan a dimensi i dimensi j ditambah b dimensi i dimensi j. Mengapa ditambah? Karena pada kasus pertama ini kita membuat kasus matriks penjumlahan. Lalu coutkan dengan menggunakan n-line. Lalu pada kasus yang kedua, di sini juga sama menggunakan percabangan switch. Masukkan pilihan. Setelah itu kita lakukan perulangan for dengan mengintegerkan variabel i yang diawali dengan 0 terus diakhiri dengan 3. Lalu perulangan for lagi yang diawali dengan j dengan menggunakan variabel j diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 3. Lalu inputkan a dimensi i dimensi j. Setelah itu kita coutkan menggunakan n-line, lalu coutkan lagi matriks 2. Terus di sini lakukan perulangan for dengan mendeklarasikan integer variabel i diawali dengan 0, i diakhiri dengan 3. Lalu integer variabel j diawali dengan 0, j diakhiri dengan 3. Setelah itu kita inputkan b dimensi i dan dimensi j. Setelah itu kita outputkan n-line dengan menggunakan n-line. Lalu kita lakukan pengulangan for dengan mengintegerkan variabel i diawali dengan 0 dan i diakhiri dengan 3. Lalu kita lakukan perulangan for lagi dengan mengintegerkan variabel j diawali dengan 0 dan j diakhiri dengan 3. Lalu coutkan dengan a dimensi i dimensi j dikurang b dimensi i dimensi j. Nah, pada kasus kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini dengan matriks pengurangan, sedangkan kasus yang pertama ini matriks penjumlahan. Lalu kita coutkan menggunakan n-line. Lalu return 0 dan selesai. Selanjutnya, pada program kedua yang telah saya buat, yaitu materi biologi tentang populasi pada hewan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih materi ini. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, serta hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Nah, saya membuat program ini dengan pada saat menjalankan programnya ini, kita ini elang menempati posisi rantai makanan tertinggi, yang dimana setiap urutan tersebut, posisi yang di atas akan memakan posisi yang di bawahnya. Nah, program ini akan menghitung jika populasi berkurang, maka populasi mana yang akan dipengaruhinya. Data populasi akan dinyatakan seimbang jika setiap jenisnya memiliki jumlah 4 kali lipat lebih besar daripada yang akan memakan mereka. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pemrograman C++ nya pada program materi biologi ini. Yang pertama, include iostream. Include iostream ini yang tadi saya sudah jelaskan di program 1, ini tuh salah satu header file yang ada di C++. Terus using namespace std,
Ini tuh untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Nah, lalu kita integerkan, lalu kita deklarasikan dengan integer populasi pengaruh jumlah pilihan. Lalu bool A sama dengan true. Lalu string hewan 4. 4 ini karena saya menggunakan 4 hewan. Elang, ular, katak, belalang. Nah, lalu pada baris 9 sampai dengan 13 kita mendapatkan output. Nah, outputnya ini outputkan populasi dengan menggunakan n-line, yaitu membuat baris baru. Terus outputkan elang, ular, katak, belalang, yang mana hewan tersebut ini sudah terdapat pada string yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, di sini pada perulangan while. Nah, pada perulangan while ini, perulangannya di awal. Beda dengan do while. Kalau do while itu perulangannya di akhir. Nah, kita outputkan populasi yang akan berubah. Lalu kita input populasi. Nah, lalu outputkan lagi berapa jumlahnya. Lalu nanti kita inputkan lagi jumlah. Nah, di sini kita akan menggunakan percabangan if. Nah, pada percabangan if ini kita menggunakan if else if. Pada if ini digunakan untuk lebih dari 2 kondisi dalam memutuskan sesuatu. Jadi kita menggunakan if else if. Nah, yang pertama ini kita perulangan if populasi 1. Kita outkan jika jumlah hewan terus dikurang jumlah, maka populasi hewan 1 akan bertambah. Terus jumlah 4 n-line. Setelah itu kita outkan lagi dan populasi hewan 2 berkurang banyak, jumlahnya 4. Dikali 4, ini tuh tanda bintang ini dikali 4. Lalu kita menggunakan percabangan else if, ini populasi 2. Lalu cout jika jumlah hewan 1 dikurang jumlah, maka populasi hewan 2 akan bertambah. Jumlahnya dikali 4 dan menggunakan n-line. Terus coutkan dan populasi hewan berkurang sebanyak, terus jumlah dikali 4. Lalu percabangan else if populasi 3, kita coutkan jika jumlah hewan 2 dikurang jumlah, maka populasi hewan akan bertambah. Hewan 3 akan bertambah jumlah 4 n-line. Lalu kita coutkan populasi hewan 1 berkurang sebanyak jumlah ini 4 gitu. Lalu ini sama dengan yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Nah, sekarang kita akan menjalankan programnya. Populasi yang akan berubah. Misalkan kita pilih katak. Berapa jumlahnya? Kita inputkan, misalkan kita random aja milihnya 5. Nah, yang output yang keluar yaitu jika jumlah katak dikurang 5, maka populasi belalang akan bertambah 20. Kenapa bertambah 20? Karena tadi kita pada program itu kita menginputkan itu jumlahnya jika berkurang dia dikali dengan 4. Jadi 5 dikali 4 itu menghasilkan 20. Dan populasi ular berkurang sebanyak 1. Gitu. Lalu kita lakukan perulangan seperti biasanya. Setelah itu, saya akan menjelaskan flowchart atau diagram alir pada program yang kedua ini. Nah, pada program yang kedua, kita mulai dengan start, lalu kita deklarasikan dengan integer populasi pengaruh jumlah pilihan. Dan bool A sama dengan true, lalu string hewan, yaitu elang, ular, katak, dan belalang. Terus setelah itu
Oh, ini kita integerkan. Lalu di sininya kita inputkan hewannya ini elang, ular, katak, dan belalang. Setelah itu kita outputkan populasi dengan menggunakan inline, terus outputkan elang yang tadi sudah kita sebutkan, elang, ular, katak, dan belalang. Setelah itu kita menggunakan perulangan while, yang mana perulangan ini terjadi di awal, beda dengan do while. Nah, terus kita see out-kan nih populasi yang akan berubah, ya kan? Terus kita inputkan populasinya, terus outputkan lagi berapa jumlahnya, lalu inputkan lagi jumlahnya. Terus kita menggunakan kita melakukan dengan percabangan if else if, karena percabangan if else if ini digunakan untuk lebih dari 2 kondisi dalam memutuskan sesuatu. Jadi kita menggunakan percabangan if else if. Nah, pada percabangan if else if ini populasi 1, populasi 2, populasi 3, populasi 4, ya kan? Nah, populasi 1 ini kita siotkan jika jumlah hewan terus dikurang jumlah, maka populasi hewan yang pertama itu akan bertambah. Jumlahnya itu dikali 4. Lalu outputkan dan populasi hewan 2 berkurang sebanyak jumlah dikali 4, lalu dikali 4 lagi. Terus pada populasi yang kedua kita siotkan nih, jika jumlah dikurang terus jumlah, maka populasi hewan 2 akan bertambah. Terus jumlahnya ini dikali 4, lalu inline kan. Terus siotkan lagi nih, dan populasi hewan 3 berkurang sebanyak jumlah dikali 4 gitu. Lalu pada populasi yang ketiga kita siotkan juga jika jumlah hewan yang kedua jumlah, maka populasi hewan 3 akan bertambah, jumlahnya dikali 4, lalu inline kan. Terus di-out-kan, dan populasi hewan 1 terus berkurang sebanyak berapa, lalu jumlahkan. Setelah itu populasi yang keempat kita out-kan nih, jika jumlah hewan 3 dikurang jumlah, maka populasi hewan 3. Terus out-kan lagi, dan populasi hewan 2 bertambah sebanyak jumlah. Lalu di sini A sama dengan false gitu. Udah deh, selesai. Sekian penjelasan tentang pemrograman C++ yang dengan materi matematika dan biologi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.